Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya. Alia Naura Kirana, Hadir. Esti Dina Jayanti, Hadir. Kansa Milatul Karimah, Hadir. Lutfiana Azahra, Hadir. Winda Sartika. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini sehat semua berarti ya. Ya. Ya, silahkan kalau sudah siap belajar dibuka buku paketnya dan peralatan tulisnya. Halaman berapa? Iya, dibuka halaman 120. Sudah dibuka semuanya? Belum. Tungguin nanti. Mungkin langsung 120. Ya, hari ini kita akan belajar bab 6. Bab 6 ini adalah bab terakhir di semester 2. Bab dengan tema keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan menentukan keberhasilan kalian dalam mempelajari bab ini. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menghayati dan meneladani kisah keteladanan sahabat Abu Bakar ini. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui biografi dan menguraikan keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kepemimpinannya. Pada bab ini ada 5 submateri. Namun pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas 3, yaitu yang pertama tentang biografi, kemudian yang kedua tentang keteguhan iman, dan yang ketiga tentang sifat-sifat utama dan keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, silahkan kalian baca dan pelajari terlebih dahulu dari halaman 120 sampai 125. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Ya, waktunya sudah selesai ya untuk membaca. Silahkan jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan. Nanti Ibu beri nilai tambahan loh. Apakah ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya? Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama, kita akan mempelajari apa? Biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui siapa itu Abu Bakar As-Siddiq itu? Sudah. Siapa juga? Sahabat Nabi. Oke, langsung saja ya. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafa At-Taimi. Yang nama sebenarnya itu adalah Utsman. Beliau lahir 2,5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Abu Bakar itu lebih muda 2,5 tahun dari
Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar ini berasal dari keluarga pedagang yang kaya. Hal itu mempengaruhi kehidupannya sehingga ketika dewasa Abu Bakar ini menjadi pedagang yang sukses. Kemudian keluarga yang berada berkecukupan menjadikan Abu Bakar ini menjadi pribadi yang terpelajar. Beliau biasa pergi belajar ke Mekah, ke Yaman, ke Syam, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian, kenapa kok bisa diubah namanya menjadi Abu Bakar As-Siddiq? Apakah ada yang tahu? Tidak. Ya, Abu sendiri artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab? Ayah. Ayah, betul sekali. Kalau Bakar? Bukan, Bakar itu bukan bakar ya. Bakar di sini itu artinya orang yang paling awal atau orang yang pertama kali memeluk agama Islam dibandingkan dengan yang lainnya. Paham? Paham. Kemudian gelar As-Siddiq yang disematkan di belakang nama Abu Bakar itu, As-Siddiq itu artinya apa? Jujur atau yang membenarkan. Lah, As-Siddiq itu artinya membenarkan. Nah, seperti pada saat beliau mempercayai atau membenarkan kisah Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj. Beliau yang pertama kali membenarkan atau mempercayai kisah itu, sementara yang lainnya itu meragukannya, bahkan tidak percaya kalau peristiwa Isra Mi'raj itu ada atau terjadi. Paham? Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini dianggap manusia yang paling agung sesudah Nabi Muhammad SAW. Kenapa dinamakan demikian? Karena beliau yang melanjutkan perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad untuk membela Islam. Nah, Abu Bakar ini memiliki akhlak yang mulia, memiliki kemurahan hati. Kemudian beliau ini mengorbankan harta benda dan jiwanya hanya untuk Islam. Kemudian yang keempat, beliau bijaksana. Yang kelima, bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir, beliau itu rendah hati. Nah, di antara keistimewaan beliau ini adalah karena keteguhan imannya. Rasulullah SAW pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar dengan iman sekalian umat, dengan iman keseluruhan umat, maka lebih berat iman Abu Bakar. Tenang. Nah, mengapa dikatakan demikian? Ada yang tahu? Ya. Nah, jawabannya adalah karena beliau itu tidak mencintai dunia ini loh, anak-anak. Apakah kalian cinta dunia ini? Ini sangat baik. Dunia tipu-tipu. Dunia tipu-tipu ya. Beliau tidak mencintai dunia karena cintanya beliau terhadap Allah dan Rasulnya itu melebihi apapun, melebihi seisi dunia. Paham? Paham. Kemudian dan yang kedua, keistimewaan beliau adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan nanti di akhirat. Nah, suatu ketika beliau itu berkata, alangkah beruntungnya jika diriku tercipta hanya seperti selembar daun yang tidak dihisab pada hari kiamat nanti. Paham? Kan kalau kita sebagai manusia nanti dihisab, dihitung amal perbuatannya apa, amal baiknya gimana, amal buruknya gimana. Kalau daun kan tidak ya. Nah, dua keadaan itulah tadi yang menyebabkan Nabi Muhammad itu bersabda bahwa iman Abu Bakar itu adalah yang paling berat dibandingkan umat Islam lainnya. Nah, kalau iman kalian bagaimana? Nah, kayak gimana? Nah, kita masuk ke materi 3, yaitu sifat-sifat utama dan keteladanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Ibu tidak perlu menjelaskan lagi ya, karena kalian sudah membaca di buku ada. Ibu hanya menyebutkan saja sifat-sifatnya. Selama menjadi pemimpin adalah beliau itu rendah hati, suka bermusyawarah, pemberani, adil, amanah, pemurah, tawadu, pengasih, sopan santun, dan suka mengakui kesalahan atau suka meminta maaf. Setelah Ibu jelaskan tentang materi tadi, marilah kita belajar menggunakan APE. Ada yang tahu nggak APE itu apa? Tidak. APE ini alat peraga edukatif. Nah, alat peraga edukatif ini sudah Ibu siapkan berbentuk ular tangga mini. Kalian tahu kan permainan ular tangga itu seperti apa? Tahu. Itulah. Ya, namun kali ini Ibu tambahkan dengan bintang. Bintang ini artinya tantangan. Nah, kalau dari kalian itu berhenti di bintang, maka kalian akan mendapatkan tantangan. Tantangannya berupa pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada kalian. Namun bukan hanya tantangan, ini juga bisa menjadi poin tambahan. Nah, banyak sekali kan bonusnya. Oke, kita mulai dari Kansa. Sini coba dilipat debunya. 5. Wah, aman sekali. Yuk lanjut Mbak Winda. Selamat aman. Selamat ada gagal. Dapat berapa? 6. Gagal dapat Lagi. Dilempar lagi. lagi. Ya. Oh iya, udah. Gantian Mbak Naura. Aduh, Ibu udah nggak sabar. 4. Wah, 1, 2, 3, 4. selamat. Coba dapatkan tantangan. Makasih ya. Ya, coba. Gelar sahabat Abu Bakar itu adalah asidik ya. Asidik itu artinya apa? Pembenar. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Silakan Mbak Estri. Masih ada lagi stok 3 soal. Oh iya, udah. Wah, ya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, nanti coba kalian telaah dan menghubungkan apa yang kalian dapatkan di materi ini, ya, tentang keteguhan iman sahabat Abu Bakar, ya, tentang 6 sifat ini. Nanti kalian buat cerita atau deskripsi, ya. Kemudian minggu depan kalian presentasikan, siap? Ya, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Coba apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada hari ini? Ya, kita bisa menarik kesimpulan pada materi hari ini ya, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak akan berjalan tanpa bantuan dan dukungan para sahabatnya. Di antaranya adalah Abu Bakar. Beliau ini memperjuangkan kemaslahatan umat yang tidak lain itu adalah dalam rangka melanjutkan jihad dan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu saja yang bisa Ibu simpulkan pada hari ini ya. Kemudian jangan lupa tugas yang tadi Ibu berikan dikerjakan, kemudian minggu depan dipresentasikan. Dan minggu depan kita akan membahas 2 materi setelahnya, yaitu keistimewaan Abu Bakar dalam Al-Quran dan Hadis dan hikmah yang bisa diambil dari kisah keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Samlu qari'uka fala tansa illa masya Allah. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.